Wah, jalan, masalah jalan ini Pak. Iya. Dulu ini kan di situ deket sawah kan banyak, kalau apa namanya, lep Pak itu namanya. Oh, iya. Kalau mengairi air itu loh Iya, ya. iya. Di sini ada orang banyak yang nggak bisa pulang Pak. Sekarang sudah jarang ya, sekitar kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu. Oh gitu. Ada seorang warga sini mau lep sawah gitu. Oh iya. Terus nggak bisa pulang, muter-muter sampai ketahuan warga. Oh. Akhirnya ditolong warga, dikasih jalan. Padahal dia itu sudah hafal jalan sini, orang punya sawah di sini. Katanya ada yang dapat berlian Mas. Oh gitu. Ya, dapat berlian dari Mbah Pandan Bumi situ. Iya. Terus ada yang warga sini juga mendapatkan keris kecil. Oh gitu. Ya, dulu waktu itu kejadiannya malam takbiran. Oh. Jam iya. 12 malam takbiran kan ada yang ke sini. Orang daerah Pandaan. Kalau kan di sini kalau 2 tahun sekali kan ada selamatan desa. Kalau nggak diselamati katanya banyak yang meninggal misteri. Oh iya. Itu memang kejadian Mas. Oh. Dan masyarakat sini juga percaya. Pernah kejadian nggak diselamati, nggak ada selamatan desa, memang ada. Tiba-tiba orang banyak yang meninggal di daerah sini. Oh iya iya iya. Entah itu karena macan putih atau entah gimana nggak tahu. Assalamualaikum sahabat misteri. Indonesia ini adalah tempat di mana punya cerita dan kisah segudang kisah, yang mana kisah ini penuh dengan misteri yang perlu diungkap dan perlu dijabarkan serta perlu diketahui secara umum. Karena kalau tidak diketahui secara umum, nanti timbul pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang salah. Kebetulan hari ini saya ada di salah satu wilayah di Kecamatan Prigen, yaitu lingkungan Prigen. Saya ada di pemakaman umum ya. Di sini ada salah satu punden, istilahnya, yang dipercaya dan diyakini sejarahnya adalah yang mengawali babat, istilahnya yang babat deso, atau orang yang membuka desa pertama kali, dan diyakini dengan nama Mbah Pandan Bumi. Bagaimana cerita misteri di balik punden Mbah Pandan Bumi, kita tanyakan langsung kepada juru kuncinya, Ki Arman. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diperkenalkan dulu namanya, terus apakah sudah lama jadi juru kunci di sini? Monggo. Mulai sejak terlantar ada di makam Pandan Bumi sebelum sesudah almarhum Pak Bukori. Karena saya lihat, saya rasakan sendiri bahwa Prigen ini perlu perhatian, perlu orang sukarela. Mungkin dalam beberapa tahun yang lalu, sebelum Pak Bukori sudah lengser ya, sudah dipanggil sama Allah. Ternyata di makam ini nggak ada yang merhatikan sama sekali. Di Prigen ini kepedulian di makam ini kurang. Oh gitu. Berarti Ya. kepedulian di punden ini ya, punden Pandan Bumi ini kurang gitu. Ya, ini sejak pertama pemberangkatan dari Jawi ya. Dari Jawi diutus ke sini di Prigen, untuk di Prigen memang dari sana itu waktu itu tetapa di pohon, salah satu pohon. Oh berarti Pandan Bumi ini masih ada hubungannya dengan Mataram. Oh Mataram. Iya, terus kerajaan ada Mataram. hubungannya dengan Candi Jawi tadi gimana? Mungkin sudah dikasih petunjuk bahwa aslinya bukan Mbah Pandan Bumi,
Jadi apa pertama itu berangkat ke Jawi ya, dan Candi Jawi Mbah Ringgit. Apa tapa di dalam pohon sampai pun sekarang bekasnya itu nggak pernah hilang. Diutus kamu apa lengsero dari tapa jalano ke arah apa wilayah namanya daerah Prigen, tapi itu masih wujud wono, Belum nama desa Prigen ya ya. belum ada, Oh, belum ada. iya. Makanya apa terus akhirnya dikasih apa kasih petunjuk bahwa kamu harus berangkat ke Prigen. Kayak sekarang ya hari bulan-bulan suci tidak bisa untuk memanggil ya. Tapi untuk merasakan dia ada di sekitar kita sekarang. Oh, gitu. Ya, ada Oh, hari sekitar ini kita. ya? Hari ini masih menyaksikan dia ya. Orang-orang sini kalau bisa tidak boleh apa nyekar sama berupa mawar merah atau mawar hijau ya. Kalau bisa mawar putih, segala macam putih, karena apa di daerah sini itu kesucian sebelum ke Prigen apa dia itu orang apa ahli torekot kan, memang diutus sama Allah itu diutus supaya di Prigen ini tidak terlalu sesat. Berarti Bandan Bumi ini sampai di desa Prigen, sampai di hutan Prigen ini itu mendapat fisik ya. Ya, Berarti dari olah spiritual, pertapa, terus mendapatkan fisik untuk mensucikan tanah ini istilahnya ya. Oh gitu. Terus Bandan Bumi itu punya tiga nama. Nama itu julukan ya. Julukan Tapi nama yang asli kira-kira siapa ya? yang apa Nama yang sebelum sebenarnya. sebelum masuk Islam itu Mbah Ringgit. Memang kita secara orang kasar ya. Iya. Dia itu orang dia orang halus. Kita nggak tahu tapi dia tahu kita. Mulai sejak berapa kilo ya. Dia itu kalau ada yang sowan ada apa itu dia itu akan menyambut dengan baik. Oh gitu. Nah, Terus terus apa di masalah kisahnya ya akhirnya Mbak Ringgit itu diutus ke Ndrogilo. Nah, ke Ndrogilo memang apa torekotnya ya belum sempurna, tapi izin Allah supaya apa kamu ke Prigen supaya datwa di sana supaya masyarakat di sana itu nggak terlalu sesat. Nah, Prigen ini gini caranya, Prigen peri manggen. Artinya ya dedemit gendruwo tetean dan sebagainya, mulai dengkek keletian apa genderuwo setan dan sebagainya itu apa isi di Prigen. ada kisah di mana setiap akan diadakan selamatan desa itu ada macan yang mengitari desa. Itu gimana ceritanya? Apakah memang ada hubungannya dengan Bandan Bumi atau gimana? Ya, nah gini. Nah, apa kalau masalah itu kita kembali cerita di apa Mbak Ringgit. Iya. Akhirnya Mbak Ringgit itu tapa ya, 40 hari akhirnya turun ke Prigen. Tapi nggak jadi turun itu, sementara nggak jadi. Akhirnya berapa orang itu mati di sana. Yang tapa-tapa itu dimakan sama apa macan itu. Karena macan itu tidak bisa nampak, tidak bisa dirasakan. Setelah kembali ke sini, akhirnya namanya macan putih itu yang mencari Mbak Ringgit itu. Iya. Lah, dia itu langsung takluk di situ, gak jadi nemuin Firdaus itu. Ya, Mbak Firdaus ini ya nggak mau nemui, akhirnya tidur di situ nggak mau pulang sampai sekarang pun. Yang siapa itu? Yang nggak macan mau? putih itu, Oh. macan putih. Akhirnya dia yang dampingi Mbak Bandan Bumi. Macan putih itu ini ya, memang datang ke daerah Prigen sini Ya. mencari Tapi makan. kalau masalah Prigen ini orangnya nggak jahat, walaupun ada semacam pengikut macan putih. Yang jahat itu manusianya sekarang, sama sekarang pun
kakek nenek sampai 7 turunan nggak bisa dirubah. Oh, Makanya siapa yang menyelamatkan ya dirinya sendiri. Artinya kalau memang masih ada cahaya bagus, mungkin bisa menyelamatkan dari kehendak dia sendiri, bukan dari tempat ini. Tapi kalau tempat ini, kalau benar-benar dia itu mau bersujud, tapi lewat Allah, bukan hanya lewat sini. Tapi ini cuma lantaran aja. kalau memang Badan Bumi adalah sosok yang babat Desa Prigen, kira-kira ini perkiraan dari Ki Arman ini sosoknya bagaimana? Orangnya itu sangat baik. Ya, orangnya itu nggak nyeramkan. Saya sendiri selama memanggil lebih dari 14 kali ya. Dia itu sowannya itu luar biasa. Tapi bukan malah menakutkan ya, malah justru seperti orang disemanggakan, orang ahli kejawen. Oh, berarti Badan Bumi ini bukan orang yang sosoknya kalau muncul Iya. memunculkan Nggak eksistensinya itu nggak pernah. Oh, enggak pernah menampakkan Iya, dirinya. nampak diri kan, tapi berwujud dia itu pakai busana seperti kerajaan itu. Jadi semuanya yang perempuan sama yang bawa anak kecil. Oh, gitu. Bawa anak kecil cuma itu. Tapi kalau macan itu nggak pernah ngikuti. Walaupun ngikuti nggak bisa dirasakan. Saya sarankan pada masyarakat manapun ya, entah penduduk asli Prigen, monggolah dari ikhtiar segala macam ya. Kalau bisa monggolah sowan pada satu, sowan pada makom keluarganya, terus kedua yang menjaga Prigen ini. Ini kan baru saja dibuka ya. Ya. Jadi punden ini baru saja dibuka teman-teman. Jadi seperti ini sebelumnya itu hanya seperti ruangan kecil dan sekarang sudah dibuat seperti ini karena katanya yang memugar itu agar tidak ada kesan mistis dan angker. Kalau memang ada kesan mistis dan angker dari sebuah makam itu maka mungkin ya anak kecil-kecil akan takut untuk ke makam. Jadi ini adalah sebuah kearifan budaya lokal di mana dikembangkan oleh lingkungan sekitar, oleh warga sekitar supaya makam itu tidak menjadi kesan angker bagi mereka. Nah, terus gini Ki Arman, apakah ada cerita-cerita mistis setelah makam ini dibuka? Ada. Jadi masyarakat pun tidak bisa merasakan. Di sini ada pohon. Saya mulai kecil itu pohon ini sudah sebesar ini, dan sampai sekarang itu masih sebesar ini. Ini kira-kira ada kisah apa di balik pohon ini? Kalau masalah kenapa aku pesan pohon ini nggak boleh dipotong. Tapi kalau itu dipotong, saya nggak tahu. Mungkin dampaknya yang saya ceritakan berantakan, mulai masjid, mulai di makom ini banyak peristiwa. Ada yang cekcok, ada yang nggak karu-karuan, masalah pemotongan jenggojo dan sebagainya. Akhirnya dapat kutukan, dapat lemparan, dapat hantaman ya, dia tidak sadar ya. Tapi kalau semacam di batu ini atau di pohon ini akan terjadi, Allahu alam, nggak bisa membayangkan saya. Oh, gitu. Ini ada rahasianya memang. Rahasianya Ya, apa itu? rahasianya ya memang kenapa pohon ini nggak cepat besar? Ini kan cepat besar. Iya. Tapi kenapa? Mungkin dalam 10 tahun atau 20 tahun sampai 30 tahun tetap saat ini. Kan aneh, ada keajaiban. Karena apa? Nah, itu kan ada rahasianya. Ya, bukan ya. Memang kita nggak jarang kita nampak pada kita. Tapi kalau ini terjadi dirusak, mungkin siapapun pelakunya di masyarakat di Prigen Timur maupun Prigen Barat akan terjadi kekacauan, tidak bisa dibayangkan keluarganya. Oh, gitu. Berarti ini Itu cuma sesuatu pesan, yang sakral ya. Ya cuma pesan itu.
Tapi kalau masalah menakutkan tidak. Berarti hal-hal menakutkan di sini tuh nggak ada ya Nggak sebetulnya ada, ya. nggak ada. Tapi kalau masalah apa yang menakutkan itu cuma mengawasi dari jarak jauh. Mungkin apa dari Sosok apa itu kira-kira? sosok berupa bayangan. Bayangan hitam, matanya lebar, tapi pakai topi. Biasanya apa cangkruk ada di jaraknya sekitar di balik pohon jauh itu. Oh, Tapi sekitar nggak 500 meter. Iya. Oh, berarti di sini tuh sering terlihat atau sering Ya, tapi tampak. kalau apa hujan rintik-rintik itu datang. Tapi kalau Oh, berarti hujan rintik-rintik seperti sekarang ini? Malam mas. ya kalau sekarang musim enggak. Oh, enggak. Tapi mungkin salah satunya ada yang merasakan apa enggak? Oh, berarti di sini saat ini beliau hadir ya? Hadir, tapi bisa dirasakan apa enggak? Oh, teman-teman, kita mendapat nilai plus dalam wawancara kali ini karena beliaunya hadir, ikut mendampingi kita, dan semoga ada sesuatu apa ya, jackpot buat Anda pemirsa di sini. Jangan lupa apabila Anda mendapat jackpot dari video ini atau Anda menemukan jackpot dari video ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Oke, kami lanjutkan. Jadi gini, di sini di sekitar Prigen ini banyak kisah, banyak cerita yang berkembang di masyarakat. Di sini katanya sering dimintai nomor togel. Itu gimana itu ceritanya? Kalau masalah togel itu ketergantungan manusianya kan nggak percaya. Tapi kalau masyarakat dari luar itu ya apa untuk tidak disadari ya, jangan pun nomor ya. Tapi kalau misalnya kita minta nomor, kita nggak dikasih nomor, malah dikasih benda. Oh, berarti Tapi kalau pasti masalah nomor ya, kalau orang daerah sini apa sulit untuk dipercaya, apa pelit ya, karena masyarakatnya kurang sowan, kurang oh, gitu. apa sama kurang yang- merawat itu tadi ya. ya bukan Nggak gitu patek toh. ngereken. Ya apa diabaikan, apa kalau misalnya mau ke sini itu jalan keluarnya ya bukan ini hanya ke makom aja, tapi lewat apa istiqomahnya bagus, Oh, kuatan. gitu. Nanti Berarti akan tidak hanya apa, pada saat meminta di sini tuh ya, harus ada nilai-nilai lain di memang baliknya. ada apa kalau misalnya apa di daerah sini itu untuk merawat dan apa membangun dan sebagainya yang tulus ya. Tapi lihat orangnya, kalau orangnya apa bersih ya, orangnya lahir batinnya sangat luar biasa, pasti akan dikabulkan. Oh, gitu. Terus berikutnya ada kisah bahwa di sini itu ada hewan perkutut putih. Itu bagaimana ceritanya? Itu sampai sekarang pun goib. Tapi apa setiap orang nggak bisa nampak, karena apa di sini itu sekarang banyak apa betul ya. Tapi yang betul itu apa mungkin dalam 1 tahun itu keluar berapa kali. Oh, Tapi kalau nampak tiap hari nggak bisa. Mungkin salah satunya teman yang ada di sini hadir apa, yaitu apa condong sama beliau, pasti akan apa, terdengar suaranya aja sudah merinding. oh gitu. Ya. Berarti hanya dengan mendengar suaranya saja itu orang sudah bisa tahu ya, oh, Iya. ini perkutut putihnya Bandan Bumi. Tapi memang apakah itu peliharaannya Bandan Bumi? Itu datang dengan sendirinya. Oh, berarti seperti macan tadi. Ya, Jadi itu teman-teman, beberapa rahasia, beberapa misteri yang ada di makam Bandan Bumi. Banyak kisah, banyak ilmu, banyak pelajaran yang harus kita garis bawahi di kisah ini. Banyak muatan-muatan lokal yang perlu kita dalami, perlu kita pahami. Karena dari muatan lokal itu kita bisa berjalan dengan baik di lingkungan kita.
Kenapa? Kenapa? Hei, kenapa kamu? Kenapa kon? Kamu kenapa? Hei. Tolong aja. Kali jenengan punten jenengan ngasinipun aku asito jenengan apa kulo largono sawan jenengan apa wonten kali kali napa aku ngono dicene duwe kula nyuwun tulung kali derek-derek sedaya pun ganggu sampeyan paringaken apa terbarat nyambut damel napa dengan welas nggih paring pangestu paring apa panjenengan supaya gamelan iki cepet-cepet selesai. Napa jalan keluaripun? Wonten jenengan wonten jalan keluaripun? Jenengan welas dateng derek-derek kula pundi wis padha sadar kabeh. Wong kente wis padha sadar kabeh, padha isih kabeh. Iki sesepuhe desa. Makanya dibangun aku padha nyuwun, aku wis cilik lor kono. Ketua ngatiku ngersola, delok koyok ngono modeli. Iki pepundhane desa. Tapi aku saiki matur suwun wis dibangun wis diajeni. Muga-muga Gusti Kang Murpeng dumadi. Paring berkatang kabeh. Kula tanggel malih wonten napa di makam mriki saged yang meresahkan permasalahan napa mboten wonten lah. Ada jaluk nang kuburan, jaluk nang pangeran. Derek-derek niku pengurus terus pundi niku? Anak dalane dhewe. Dalane wis tepak kabeh. Dalane wis tepak kabeh. Kabeh kudu sabar. Sabar Allah koyok ngene. Nggih corona niku saged apa diselesaikan apa mboten? Kabeh kudu balik marang pangeran. Kudu tidak marang pangeran. Atine dijaga supaya ora kena balak rup kita. Iki pependuk kudu diliwati. Kanthi ati sing ikhlas lan sabar nyembah nang pangeran. Supaya Gusti Kang Murpeng dumadi iki bisa welas marang kabeh. Nggih, kula menataken derek-derek
Mugi-mugi amaran jenengan kula sampeaken nggih. Iya aja lali marang bae dan bumi yang bahaya pucak. Nggih. Nggih, sampun nggih, Mbah. Matur sembah nuwun sanget. Nggih. Panjenengan kundur nggih pun kula sampeaken teng derek-derek apa mbangun menika supados wonten lancar mboten permasalahan napa-napa nggih, Mbah. Nggih, matur sembah nuwun. Saderengipun kula wonten derek kula sedaya wonten kekiranganipun wonten kesalahanipun kula nyuwun pangapunten, Mbah. Nggih. Nggih. Monggo mundur panjenengan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sebuah misteri dari Punden Badan Bumi di Kelurahan Prigen, di mana beliau adalah sesepuh atau yang bapak desa. Jadi patutlah kiranya kita hormati dengan baik sehingga jasa-jasa beliau bisa kita kenang sampai di anak cucu kita. Jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan Anda subscribe channel ini maka Anda akan mendapatkan informasi-informasi misteri, karena kita akan menguak misteri yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak gagal paham dan kita bisa menceritakan ke anak cucu kita nanti. Dan jangan lupa like serta share ke media sosial Anda supaya Anda bisa memberitahukan teman-teman Anda bahwa misteri itu tidak selamanya tabu dan misteri itu tidak selamanya diwarnai oleh hal-hal gaib. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplak.